la yastawil khabis wa thayyib walau a'jaba kasratul khabis. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Jadi keberuntungan itu didapatkan kata Allah kalau kalian menggunakan akalmu untuk mengajak orang ke jalan kebaikan, bukan dengan hanya sekadar kita mengatakan sesuatu tanpa dalil, maksudnya itu gitu, tanpa rujukan yang jelas, tanpa fakta yang jelas. Kalau hanya dedangaran aja jangan tekan ya. Karena kata Allah inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kan anu mas'ula. Sesungguhnya kata Allah pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, akalmu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, pemahaman sedekah dalam ayat itu tidak mesti dalam bentuk materi. Jadi kita harus yakin dulu. Ya. Tidak mesti dalam bentuk materi. Ketika dia memberikan bantuan dalam bentuk pikiran, tenaga, maka masuklah dalam pemahaman ayat itu. Jadi dengan segala kemampuannya kalau berikan pada manusia, dia berikan pada orang lain untuk kebaikan, maka masuk dalam pemahaman surah An-Nisa ayat 114 tadi yang dibaca imam itu. Nah ini yang kita lakukan. Karena sama dengan au makrufin au islahim bainan nas, damaikanlah orang yang berselisih kata Allah. Jangan kita membawa berita yang tidak benar kepada orang lain. Itu aja kan ya. Kan di Al-Quran diperingatkan sudah tuh kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bija'alatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dalam surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 16 itu ayat yang ke-6 itu kan. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in, apabila datang kepadamu seorang yang fasik binaba'in membawa berita, fatabayyanu, maka bertabayunlah kamu kata Allah. Nah, bertabayun itu kan menggunakan pikiran kita kan, ya benar tidak ini berita yang dibawa oleh orang lain? Yakin tidak? Itu kan kebenaran berita itu. Maka fatabayyanu, maka telitilah dulu berita itu, telitilah dulu kabar itu. Antusibu qauman bija'alatin. Nah itu kan fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau engkau bukan hanya sekedar dengar aja, tidak mendengar secara jelas, tidak melihat secara pasti, maka Allah kamu akan mencelakakan orang lain. Nah, itulah munculnya fitnah itu dari sana. Jadi kalau kita kadang mendengar dan jelas, kadang melihat dengan mata kepala sendiri, jangan membuat berita kata Allah kalian. Nah sehingga kalau dia kan orang yang berselisih terjadi karena fitnah itu. Ini tadi diajarkan. Nah tapi indahnya ayat Allah pada surah An-Nisa ayat 114 tadi, orang yang mengerjakan 3 hal itu kata Allah, Allah akan berikan pahala yang besar. Dia ajak orang untuk memberikan sesuatu, kan membantu dalam bentuk materi, pasti tenaga, pasti juga tenaga, pikiran juga pasti. Ajak orang untuk jalan kebaikan. Satu ayat yang kita sampaikan. Termasuk tadi mendamaikan orang yang berselisih. Au makrubin au isla'im bainan nas. Wa may yaf'al dzalika batigu amardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Fasawfa nutihi ajran 'azima. Pahalanya besar kata Allah. Nah, inilah yang lalu kita cari di bulan Ramadan ini, pahala yang besar untuk apa? Untuk bekal kita nanti bertemu dengan Allah. Karena orang yang ringan timbangan pahalanya, ruginya luar biasa, itu kan ya. Jangankan yang tidak ada, yang ringan aja kata Allah, kalian amalmu itu kalau di dunianya kau tidak berbuat kebaikan, ruginya luar biasa. Kapan kita akan tahu? Nanti di akhirat kan. Wala waznu yawma idzil haqq. Faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun. Pada hari itu kata Allah, timbangan sebuah kebenaran, tidak ada yang dusta dengan timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Pengadilannya Allah pengadilan yang paling adil. Lalu kata Allah, barang siapa yang dia berat timbangan kebaikannya, dialah orang yang beruntung.
Paman kulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, kata Allah, dialah orang yang merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Allah katakan bima kanu bi ayatina yadhlimun, karena mereka menzolimi ayat-ayat kami, kata Allah, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Nah, Ramadan ini kita dibuka ya pintunya. Membaca ayat Allah, memahami ayat Allah, itu kan ya. Karena Ramadan juga sering disebut identik dengan Al-Quran. Semangat kita untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran di Ramadan ini luar biasa tuh kan ya. Dan alhamdulillah kita sudah kerjakan. Karena orang-orang yang mau membaca Al-Quran luar biasa kebaikannya, memahami Al-Quran luar biasa kebaikannya. Jadi ketika Nabi mengadu kepada Allah, kan ya, Rasulullah mengadu kepada Allah. Wa qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi ta'udhu ajal Qur'ana mahjura. Kan pada surah Al-Furqan, kan surah yang ke-25 ayat 30 itu, dan berkatalah Rasul, ya Rabb, satu saat nanti umatku ini akan mengabaikan Al-Quran. Ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. 15 abad yang lalu ketika turunnya wahyu itu, penjelasan Allah, pertanyaan Rasul diabadikan dalam Al-Quran. Qala Rasul ya Rabbi, dan berkatalah Rasul ya Rabb, Tuhanku, inna qaumi ta'udhu adal Qur'ana majura. Sungguh satu saat nanti umatku ini akan mengabaikan Al-Quran. Nah, Allah minta kita, ya kan? Sudah sampaikan kan di awal kajian tadi, apa ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Tidak sama, kata Allah, orang yang meyakini kebenaran Al-Quran dengan orang yang buta. Kaman huwa a'ma. Allah gunakan kata a'ma itu kan luar biasa. Buta segala-galanya. Nah, keburukannya apa, kata Allah, orang-orang yang dia tidak mau memahami Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wasta'baru anha la tufatta'u lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Ayat. Sesungguhnya, kata Allah, orang-orang yang mendustakan Al-Quran, wasta'baru anha, dan menyombongkan dirinya terhadap Al-Quran, ya kan ya, ayat Allah kan, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna jannah. Maka kata Allah, ditutup pintu langit. Ya kan? Ditutup oleh Allah pintu langit. Artinya apa? Tidak akan sampai kepada Allah ibadah yang dia kerjakan, doa pun tidak pernah akan diijabah oleh Allah. Bahkan yang lebih keras peringat Allah, wala yadkhuluna jannah, dan mereka pun tidak masuk surga. Padahal dengan kata udkhulu itu kan pilihannya ada di kita. Bisa masuk, bisa tidak, atau kan ya. Nah, beda dengan sambungan ayatnya, kan? Hatta yalidhal zamanu fis samil, kecuali unta masuk ke dalam lubang jarum. Allah gunakan kata yaliza dalam ayat itu, mustahil masuknya. Tapi udkhulu itu bisa kita pilih. Udkhulu fis silmi kafah, itu kan pilihannya di kita kan ya. Perintah Allah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, itu kita yang milih. Mau kita masuk, mau tidak, tuh resikonya ada pada kita. Tapi dengan kata yaliza, mustahil sama sekali, artinya kecuali unta masuk ke dalam lubang jarum, baru orang yang mendustakan Al-Quran, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu mustahil. Dan Allah gunakan kata itu. Nah, Al-Quran kan besar pahalanya kita baca. Termasuk yang 3 yang Allah katakan tadi kan itu kan ya. Oh, makrufin itu salah satunya juga ajak orang berbuat baik di rumah, di keluarga. Quran, sholat fardu berjamaah, itu kan yang ajak orang seperti itu. Belum nggak tahu apa semua sama, ujar sekarang masjid beganal aja. Beluas kan beganal, tahu jalan kan ya. Allahu alam, kan kita tetap berusnudzon pada orang. Barangkali dia sholatnya di rumah itu kan ya, sholat juga kan. Ada halangan tidak ke masjid, tapi ke masjidnya luar biasa kebaikannya. Karena perintah Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yasha illallah. Nah, jadi amurkan masjid Allah.
Di masjid ada Al-Quran, kita sempat baca Al-Quran. Nah, jadi tekan-tekan, jadi pada surah Al-A'raf ayat 89 tadi, apa kata Allah? Pada hari itu kata Allah, timbangan sebuah kebenaran. Yang berat timbangan kebaikannya dialah orang yang beruntung, yang ringan timbangan kebaikannya dialah orang yang rugi. Nah, salah satu keberuntungan itu memperberat timbangannya dengan bacaan Al-Quran. Ya, jangan sampai kita terjebak pada perilaku yang dikatakan Rasulullah tadi pada surah Al-Quran ayat 30. Dan keburukannya ketika kata Allah, kalian dustakan sombong dengan Al-Quran, pada surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 40 itu Allah tutup pintu langit. Nah, kita berharap bahwa semua yang kita kerjakan di Ramadan ini Allah buka pintu kebaikan untuk menerima amal ibadah kita, dan itu kita yakin. Karena Allah tutup pintu keburukan, dibuka pintu kebaikan, maka kerugian yang luar biasa kalau kita lewatkan Ramadan begitu saja. Nah, salah satu juga yang kita berhati-hati, yang bisa meringankan timbangan kebaikan, hapus amal kebaikan adalah, pertama tadi kita mendustakan Al-Quran, yang kedua kita menerima berita yang tidak benar, kemudian menyebarkan kembali berita itu, ini satu keburukan yang luar biasa. Kalau katakan fatabayyanu, kata Allah, kalian tabayunlah dulu. Jangan sampai Ramadan yang buka pintu kebaikan, tapi rusak dengan perkataan kita, keyakinan kita yang bisa membawa pada sebuah keburukan. Nah, itu yang pertama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang ingin sampaikan lagi berikutnya adalah, ini waktunya bebas ya, sampai juhur boleh kan? Ya. Ini kan ada tulisannya nih, apa namanya? Ya kan? Saya kan ada itu 15, 10 itu kan ya. Gak apa kan ya terus ya kan. Ini takbir mengizinkannya, jadi bukan ulun yang takbir mengizinkan. Nah, yang berikutnya lagi adalah bahwa ketika kita yakin Allah menegaskan sekecil apapun kata Allah perbuatan yang kalian kerjakan, Allah akan balas. Ya. Dengan kebaikan. Sekecil apapun dosa yang kalian kerjakan, Allah akan siksa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ayat ini kan berkaitan dengan pemahaman para sahabat pada waktu itu, bahwa apabila bersedekah itu sedikit, itu kan berpahala. Dan begitu juga kalau mengerjakan perbuatan yang buruk kecil, maka kada disiksa. Nah, kan ya. Waktu itu kan para sahabat, ini kalau bersedekah ini adanya aja kan berpahala juga. Nah, itu kan sudah. Biasa saja mengerjakan perbuatan yang buruk, ini kan halus saja kada berdosa juga. Nah, maka turunlah itu mengatakan, ya kan, dalam surah Al-Zalzalah tadi kan, jadi Allah katakan bahwa sekecil apapun kata Allah kalian berbuat kebaikan ada balasannya. Nah, di Ramadan Allah buka itu. Nah, perbuatan buruk juga ada balasannya. Nah, cuma di sini keuntungannya Ramadan ini, kebaikan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, keburukan dibalas sesuai dengan keburukan yang kita kerjakan. Beda dengan apa yang Allah tegaskan tentang 4 bulan dalam surah Al-Taubah ayat 36 itu kan. Inna iddatash syuhuri inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fi inna anfusakum ila ayat. Beda dengan 4 bulan yang itu kan ya, dalam surah atau ayat 36 itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab kan, ini baik dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, buruk juga dilipat gandakan dosanya. Nah, ini sayangnya Allah dengan kita pada Ramadan ini, yang berbuat baik aja ya Allah lipat gandakan pahalanya, tapi keburukan Allah hanya balas sesuai dengan keburukan yang kita kerjakan. Artinya apa? Begitu sifat Rahman dan Rahimnya Allah itu terus ada pada diri kita. Nah, maka kerugian yang luar biasa, kemarin sampaikan, kalau orang berleha-leha dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Allah katakan dia berleha-leha mohon ampun kepada Allah, berbuat kebaikan untuk surganya Allah, maka ruginya luar biasa. Kecil kerjakan, insya Allah. Allah katakan pada ayat yang lain, wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu, kata Allah, meraih ampunan Allah, maghfirah Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan sediakan untuk orang-orang yang bertakwa, maghfirah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kata Allah segera.
Kenapa kita Ramadan? Nah, kita kan yakin waktunya terbatas Ramadan ini kan ya. Kalaupun kita bisa menyelesaikan, belum tentu kan datang ketemu Ramadan lagi. Hari ini kan sudah hari yang ke-14 ya. Nah, udah lebih. Ya. Bagi yang kurang sabar, insya Allah setengah bulan lagi Idul Fitri itu aja kan ya. Wah, tunggu aja itu kan hadangnya, nggak ada sabar puasa. Nah ini kan jadi Allah sudah tegaskan bahwa ini kita punya waktu terbatas Ramadan ini. Mereka katakan wasari'u ila ma'firah, bersegeralah kata Allah meraih ma'firah al-jannah dan surga. Ya surah Al Imran surah yang ketiga ayat 133. Nah salah satunya ciri itulah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ya setiga-empatnya. Jadi kata Allah orang yang memberikan yang dia senangi, kan ya, dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia, senang. Termasuk kata Allah dia menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain. Nah itu kan ayat 134 dari surah Al Imran sambungan ayat itu. Nah sementara pada ayat yang lain yang berkaitan dengan surah Al Imran ayat 133 tadi adalah pada surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 21 kan ulang gunakan kata as-sabiqu. Sabiqu ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardu iddat lil ladina amanu. Ya. Allah katakan berlombalah kamu kata Allah. Ya, untuk meraih maghfirah Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman pada Allah. Illadzina amanu, orang-orang yang beriman pada Allah. Nah ini perintah dua-duanya. Nah kembali kita berupaya, mari kita sama-sama bahwa tidak menunda kesempatan yang Allah berikan. Gampang aja karena bertambah jalan Ramadan belum tentu ya. Ini pun kita belum ada jaminan selesai sampai Ramadan berakhir. Ada yang berani jamin? Tidak ada kan ya? Kalau ada yang berani, sampai nah. Jangan. Ya, tidak tahu kita kan ya. Selesai subuh ini, pengajian ini, nah, siapa tahu di antara kita ada yang berita muncul itu kan ya. Itu ya kadang-kadang begini, ketika bunyi mikrofon itu kan subuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pula yang meninggal ya. Udah belum tentu orang meninggal dunia kan ya. Barangkali ada pengumuman apa gitu kan. Tapi kalau sudah terbiasa, Assalamualaikum. Nah, ada yang meninggal ya. Ya kan? Nah kan bisa saja nanti siapa yang muncul namanya. Dan hampir tiap hari kita kan salat fardu kifayah itu kan. Nah, jadi itu kemana sampaikan bahwa kembali ke ayat yang dibaca imam tadi 3 ya. Makrufin pertama diantaranya, yang kedua itu maka bawalah orang pada jalan kebaikan. Itulah kata Allah sebaik-baik manusia kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kamu kata Allah sebaik-baik manusia yang diciptakan, yang dilahirkan untuk manusia asal kamu kata Allah kerjakan 3, ajak orang kepada kebaikan, keburukan hindari dan kamu beriman kepada Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya, surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 110. Nah, ayat 104-nya itulah yang sebelumnya, ya, yang ayat yang sering dikatakan orang ayat yang Muhammadiyah itu kan ya. Ya, hendaklah ada di antara kamu yang menyuruh kepada kebaikan itu kan ya. Sehingga orang mengatakan ayat sebelumnya itu ayat Muhammadiyah. Memang ya kira-kira bukan ayat Muhammadiyah, tapi ayatnya Allah, tapi diikuti oleh Muhammadiyah itu kan. Hendaklah ada di antara kamu yang menyuruh kepada kebaikan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulun kira ini yang bisa ulun sampaikan ya untuk subuh pagi hari ini tidak banyak. Intinya adalah kembali kita sama-sama membaca Al-Quran, teruskan istiqomah, dan berupayalah kita untuk memahami Al-Quran, mengingat ayat Quran, ayat-ayatnya, dan kemudian mentadaburinya. Maka itu salah satu di antara jalan kebaikan yang Allah berikan. Karena kita akan tahu di mana perintah Allah, di mana larangan Allah, di mana petunjuk Allah, di mana peringatan Allah. Dan ketika Allah membuat sebuah perbandingan perumpamaan, maka kita akan tahu dengan menggunakan akal kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, itu kan ya. Dan itu hal yang luar biasa. Karena tidak sedikit ayat Al-Quran yang Allah berikan sebuah perumpamaan. Misalnya pada surah
apa namanya Al-Hasr itu kan ya. Lau anzalna adal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribu alin nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kata Allah, Al-Quran diturunkan kepada sebuah gunung, maka kalian akan melihat gunung itu terpecah belah karena takutnya. Nah, wa tilkal amthalu nadribu alin nasi la'allahum yatafakkarun. Ini perumpamaan yang Allah berikan pada manusia agar manusia kata Allah berpikir. Nah, kembali Allah sebut dengan berpikir menggunakan akal kita manusia. Oh, kejar Allah, Al-Quran aja gunung takutan nerima itu kan ya. Ini manusia ada di hadapan kadang mau membaca. Nah, itu kan sombongan luar biasa. Jadi kira mari kita sama-sama, kebiasaan sudah kita kerjakan, teruskan untuk terus membaca, memahami Al-Quran. Dan insya Allah Allah berikan pintu kebaikan. Karena kita akan tahu semuanya. Demikian salah hilap, mohon maaf subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.